Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita pagi hari ini ingin melihat berita tentang Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy ini tidak pernah habis inovasi-inovasi dan kabar gembiranya buat rakyat Jawa Barat. Kemarin menormalisasi sungai di Bekasi, ya, yang jadi headline di banyak media, termasuk media mainstream. Kemudian juga berita lainnya yang di puncak itu mengembalikan fungsi hutan, ya, ditanamin 16.000 pohon, ya, luar biasa ya. Semua dilaksanakan ya satset, benar-benar cepat, benar-benar lancar, sehingga dan didukung oleh medsos, sehingga menghasilkan dukungan yang bergulung-gulung, bukan hanya dari warga Jabar tapi juga dari provinsi-provinsi lain. Nah, yang terbaru, KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini, Bapak Aing ini sudah melaksanakan koordinasi dengan Departemen Perhubungan dan PT KAI untuk merevitalisasi 11 jalur kereta yang ada di Jawa Barat, ya. Bayangkan, ya, 11 jalur kereta akan direaktivasi sehingga nanti Jawa Barat menjadi terhubung, terkoneksi, ya, dengan jalur kereta api murah, cepat, ya, angkutan massal, dan dia akan melewati pegunungan-pegunungan di Jawa Barat yang sangat indah. Tentu ini nanti akan meningkatkan pariwisata, ya, baik dalam negeri maupun mancanegara. Karena mancanegara, para wisatawan itu butuh moda transportasi yang efektif, yang nggak perlu turun-turun, yang nggak macet. Nah, kereta api yang paling pas memang. Dan yang luar biasanya menurut saya adalah pembangunannya yang diestimasi akan menghabiskan dana 20 triliun itu tidak memakai hutang. Nah, ini yang luar biasa. Ya, pembangunan apapun, sehebat apapun, kalau pakai hutang, ya biasa aja. Nah, kalau pembangunan tanpa hutang, ini baru luar biasa. Apa artinya? Artinya Kang Deddy sebagai seorang ayah, diibaratkan sebagai seorang ibu dalam sebuah keluarga, dia lebih mendahulukan kepentingan anak-anaknya atau rakyat Jawa Barat dibanding kepentingan pemerintah dan para pegawai ASN. Sehingga nih cukup nih menormalisasi sungai, membuat RKB, ruang kelas baru, memperbaiki jalan, irigasi, macam-macam cukup. Termasuk untuk membangun jaringan kereta api. Itu cukup semua. Jadi tanpa hutang, gitu ya. Nah, ini memang luar biasa ya manajemennya. Orang-orang yang sudah bisa mengatur keuangan tanpa hutang, pembangunan tanpa hutang, itu syahwat politiknya berarti sudah adem, ya. Sudah, dia tidak terlalu punya ambisi politik yang macam-macam, ya. Dia benar-benar fokus, anggaran dipakai untuk rakyat dulu, ya, dan untuk sisa ASN benar-benar dikurangi. Malah ada kabar anggaran untuk pencitraan Kang Deddy pun dikurangi tuh. Hampir 90% dipangkas, tinggal 10% dari tahun sebelumnya. Oke, kita lihat dulu videonya hasil rapat Kang Deddy dengan Dinas Departemen Perhubungan dan PT KAI. Ini kita baru selesai rapat, ya kan, dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Ya. Wajah-wajah cerah penuh harapan. Walaupun jalannya berkelok-kelok, tetapi hidupnya tetap lurus. Jadi di Jawa Barat ini ada 11 jalur kereta yang akan segera direaktivasi. Bapak sebutin mana aja? Banjar Cijulang, Pak. Banjar Cijulang, kemudian ada Bandung Ciwidey, Garut, kemudian Garut Kacang, ya. Ya. Kacang,
Rangka Ecek. Ranca Ekek. Rangka Ecek Tanjung Sari. Ranca Ekek Tanjung Sari. Terus Mana, Pak? Cipatat Padalarang. Pak. Cipatat Padalarang. Terus Bandung Ciwidey. Bandung Ciwidey. Terus Mana lagi Pak Kades? Udah ya. sudah reaktivasi, kemudian pengembangan elektrifikasi jalur kereta di Kota Bandung, Siap. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Terus kemudian ingin pengembangan dari Kerawang monorail, apa? KRL dari Cikarang terintegrasi ke Kerawang, terintegrasi ke Purwakarta, terintegrasi ke kawasan industri di Subang. Ya pokoknya dengan total pembiayaan kurang lebih kalau berdasarkan data nanti kita buat DD-nya sekitar ya 20 triliun semuanya kalau dengan jalur KRL. Semoga pikiran dan gagasan ini terwujud. Pak Sekda, siap? Siap. Oke, mudah-mudahan ke depan Jawa Barat terkoneksi dengan jalur kereta api melewati alam yang indah, gunung yang hijau, sawah yang terhampar luas, laut yang bergemuruh dengan ombaknya. Pokoknya 5 tahun ke depan Jawa Barat istimewa. Jangan lupa Pak, sebutin oleh Bapak Cikuda Pateh. Cikuda Pateh. Nah demikian itu hasil rapat ya Pak Gubernur Jawa Barat dengan Departemen Perhubungan dan PT KAI. Jadi kita melihat luar biasa ya, koordinasinya satset cepat ya, nggak pakai lama tapi terukur ya, terukur. Muncul angka 20 triliun untuk mereaktivasi 11 jalur PT Kereta Api di Jawa Barat, di seantero Jawa Barat. Ya, 20 triliun akan jadi target Kang Deddy itu adalah ketika 2029 ketika dia turun selesai masa bakti gubernur itu udah selesai. Kereta api udah selesai. Ya, malah kayaknya mungkin lebih cepat ya. Hanya 2 atau 3 tahun itu akan diselesaikan. Nah, jadi memang semua bentuk kejujuran, semua bentuk keberpihakan terhadap rakyat itu akan menguntungkan buat rakyat. Jadi nggak heran tuh rakyat Jawa Barat tuh berbondong-bondong histeris. Ya, kenapa? Karena ketika orang ketemu dengan seseorang yang mencintai rakyatnya, maka akan melahirkan cinta pula dari rakyatnya. Jadi makanya nggak heran tuh kalau Kang Deddy turun ke lapangan berebut, orang berebut ingin ketemu karena cinta dibalas dengan cinta. Ya itu dulu ya kita bahas tentang rencana Pemprov Jabar untuk mereaktivasi 11 jalur kereta api. Kita nanti bahas berita-berita lainnya yang lebih hot dari Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.